Istilah Semit secara historis mengacu pada sekelompok orang yang berbicara dalam bahasa Semit. Bahasa-bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Afroasia dan sebagian besar digunakan di Timur Tengah, Afrika Utara, dan di semenanjung Somalia. Bahasa Semit mencakup bahasa-bahasa terkenal seperti Ibrani, Arab, Aram, Akkadia, dan Fenisia. Namun istilah Semit juga digunakan dalam arti yang lebih luas untuk merujuk pada kelompok etnis dan budaya yang dihubungkan oleh ikatan linguistik dan sejarah. Bahasa Semit memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Mereka dikenal karena peran penting dalam pembentukan peradaban kuno di Mesopotamia, Levant, dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Peradaban-peradaban seperti Sumeria, Babilonia, Asur, dan kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda adalah contoh dari kekuatan budaya dan politik yang berkembang di dunia Semitik. Asal-usul masyarakat dan bahasa Semit dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Masyarakat penutur bahasa Semit paling awal yang diketahui adalah bangsa Akkadia dan Sumeria di Mesopotamia, yang bahasanya diyakini mempengaruhi perkembangan bahasa Semit kemudian. Akkadia pada gilirannya mempengaruhi bahasa Semit lain yang digunakan di wilayah tersebut, seperti Babilonia, Asur, Amori, dan Arameans. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam bahasa Semit adalah kebangkitan bangsa Fenisia kuno, Lebanon saat ini. Mereka adalah pedagang dan pelaut terkenal yang mendirikan koloni di seluruh Mediterania dan menyebarkan bahasa mereka, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Punisia yang digunakan di Kartago dan koloni Venesia lainnya. Kelompok penting berbahasa Semit lainnya adalah Ibrani kuno, yang bahasanya Ibrani adalah salah satu dari sedikit bahasa Semit yang bertahan hingga saat ini. Orang Semit kuno berperan penting dalam perkembangan peradaban awal di Timur Dekat dan Afrika Utara. Kekaisaran Akkadia misalnya adalah salah satu kerajaan pertama dalam sejarah manusia yang menyatukan wilayah Mesopotamia di bawah satu penguasa dan menyebarkan budaya dan bahasa Akkadia. Bangsa Babilonia dan Asur yang menggantikan bangsa Akkadia juga berbicara bahasa Semit dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seni, sastra, dan arsitektur. Orang Ibrani, nenek moyang orang Yahudi, memainkan peran penting dalam perkembangan monoteisme dan agama Abraham. Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, memuat catatan sejarah awal bangsa Ibrani dan interaksi mereka dengan bangsa Semit lainnya, seperti bangsa Kanaan dan Fenisia. Kerajaan Israel dan kemudian kerajaan Yehuda adalah negara-negara berbahasa Semit. Masyarakat berbahasa Arab, terutama di Jazirah Arab, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan peradaban. Zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-14, menyaksikan para cendekiawan dan ilmuwan berbahasa Arab mencapai kemajuan di berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Bahasa Arab menjadi bahasa di sebagian besar dunia Islam dan tetap menjadi bahasa utama hingga saat ini. Secara agama, tradisi Semit telah melahirkan 3 agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kepercayaan-percayaan ini memiliki narasi, prinsip-prinsip etika, dan teks-teks suci yang sama-sama menelusuri asal-usulnya hingga ke suku-suku Semit yang jauh lebih tua. Pengaruh agama-agama Semit meluas jauh melampaui asal-usul geografis mereka, membentuk kerangka budaya dan moral global yang mendorong persatuan dan perpecahan sepanjang sejarah. Dalam perjalanan sejarah mereka, bangsa Semit menghadapi tantangan dan konflik yang melintasi wilayah-wilayah mereka.
Konflik-konflik antara bangsa-bangsa di Timur Tengah seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor etnis, bahasa, dan agama. Konflik ini menggambarkan bagaimana perbedaan identitas etnis dan kebangsaan dapat mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Salah satu contoh dalam konteks modern, istilah Semit juga syarat dengan implikasi politik dan sosial, khususnya yang menyangkut antisemitisme dan perdebatan tentang identitas budaya. Antisemitisme secara historis merujuk pada prasangka dan diskriminasi terhadap orang Yahudi, tetapi penerapan istilah yang lebih luas untuk semua orang Semit menimbulkan pertanyaan rumit tentang pengakuan, politik identitas, dan klaim historis. Secara antropologis, studi genetik telah menunjukkan adanya kesinambungan antara populasi modern di Timur Tengah dan Afrika Utara dengan nenek moyang mereka yang berbahasa Semit kuno, yang menyoroti hubungan yang mengakar antara bahasa, budaya, dan genetika dalam membentuk keragaman regional. Pada akhirnya, istilah Semit merangkum lebih dari sekedar klasifikasi linguistik. Ia mewujudkan jalinan bahasa, budaya, sejarah, agama, dan identitas yang beraneka ragam, yang terus bergema di seluruh benua selama ribuan tahun. Dengan memahami kompleksitas dan kekayaan peradaban Semit, kita memperoleh wawasan tentang warisan bersama umat manusia dan warisan abadi dari salah satu kelompok budaya tertua dan paling berpengaruh di dunia. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.